Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Hari ini kita akan mempelajari mata pelajaran prakarya. Silahkan siapkan bukunya, buku paketnya, dan buka halaman 49, yaitu tentang rekayasa. Ini gambar-gambarnya, boleh dilihat. Lanjut ke halaman 51. Bab 2. Alat penjernih air. Nah, boleh dilihat nih gambar sungai yang sangat tercemar dengan sampah-sampah yang berserakan. Di sini akan menimbulkan sungai ini tercemar dan tidak ada sumber kehidupan dalam sungai itu. Ikan-ikan pun pada mati, gitu ya. Lanjut ke halaman 52. A. Penjernih air dari bahan alami. 1. Sistem penyaringan air dari bahan alami. Pengolahan air bersih sangat dibutuhkan demi kesehatan dan kelangsungan hidup. Usaha ini sudah dilakukan dari dulu sampai sekarang, tetapi akhir-akhir ini kondisi air sudah sangat memprihatinkan. Yang suaranya kurang jelas boleh menggunakan handset seperti Bapak yang pakai ini ya, agar terdengar sedikit lebih jelas gitu maksudnya. Lanjut, secara proses penjernihan air berguna untuk menghilangkan zat pengotor atau untuk memperoleh air yang berkualitas, memenuhi standar persyaratan kualitas air. Proses ini mempunyai tujuan-tujuan sebagai berikut. A. Menghilangkan gas yang terlarut. B. Menghilangkan rasa yang tidak enak. C. Membasmi bakteri patogen yang sangat berbahaya. D. Memperkecil sifat air yang menyebabkan terjadinya endapan pada pipa dan saluran air. Nah, penyaringan air itu ketika biasanya itu di musim kemarau. Kemungkinan di sini ada pump gitu ya, karena di sini udah kota ya. Kalau misalkan di perkampungan atau di daerah-daerah timur yang daerah-daerah kering gitu ya, sangat sulit mendapatkan air bersih. Bahkan sampai pemerintah juga memberikan air bersih atau dikirim air bersih kepada masyarakat setempat. Nah, sebelum adanya pengiriman itu dari tahun-tahun sebelumnya, mereka itu menggunakan alat penjernih air manual atau bikinan sendiri. Mereka buat dengan sendiri dengan berbagai cara dan bahan-bahannya pun yang masih dari alam gitu ya. Lanjut, ada beberapa cara sederhana untuk mendapatkan air bersih. Cara yang paling mudah adalah dengan teknik penyaringan dan teknik pengendapan. Kita terbagi dua ya. Misalkan ada 2 drum, teknik pengendapan, dan drum satu lagi teknik penyaringan. A. Teknik penyaringan. Beberapa cara sederhana untuk menyaring air sebagai berikut. 1. Saringan air katun. Cara-caranya tuh banyak. Di sini contohnya 1. Saringan kain katun. 2. Saringan kapas. 3. Aerasi. 4. Saringan pasir lambat. 5. Saringan pasir cepat atau SPC. 6. Gravity filtering system. 7. Saringan arang. 8. Saringan keramik. 9. Saringan cadas. Nah, itu adalah alat-alat sederhana untuk menyaring air dari air kotor menjadi air bersih. Dan alat-alat itu pun mempunyai fungsinya masing-masing. Kalau di sini halaman 54, saringan pasir lambat nomor 4 ya. Nah, terus nomor 5 saringan pasir cepat. Kalau pasir lambat itu biasanya pasir yang agak sedikit lembut gitu ya. Nomor 5
saringan pasir cepat, yaitu pasirnya yang kasar atau ada sedikit kerikil-kerikil gitu ya. Lanjut ke halaman 56. B. Teknik pengendapan. Beberapa teknik pengendapan untuk proses penjernihan air sebagai berikut. 1. Biji kelor. 2. Tawas. 3. Kaporit. 4. Kapur gamping. 5. Arang batok. Nah, ini alat-alat untuk mengendapkan air pada tangki yang satu. Kan tangki terbagi dua. Yang pernah kalian gambar itu adalah dua tangki ya. Yang satu tangki pengendapan, yang kedua tangki penyaringan. Nah, tangki pengendapan yaitu alatnya bahannya ini bahan-bahan yang masih dari alam gitu ya. Biji kelor, tawas, kaporit, kapur gamping, arang batok kelapa. Lanjut ke halaman 58. Nah, ini nomor 2. Bahan dan alat penjernih air dengan bahan alami. Nah, ini contohnya di sini kita akan membuat penyaringan air dengan menggunakan bahan alami, yaitu susunannya boleh dilihat gambar itu, anggap aja itu aqua ya, aqua 1 liter. Pertama yang dimasukkan adalah jerami, pertama dimasukkan dari atas ya, terus ditumpuk dengan ijuk, terus dengan pasir, terus kerikil kecil, terus kerikil besar ya, terus yang paling atas yaitu arang. Nah, itu adalah alat penyaring ya. Lanjut, ini kalau misalkan kita mau bikin ini alatnya nih, gergaji, bor, pisau, dan palu. Terus 3. Teknik prosedur pembuatan alat penjernih air dengan bahan alam, yaitu teknik-tekniknya ya. 1 atau A, memotong. 2, melubangi. Yang 3 atau C, menyambung. Lanjut ke halaman 60. Lanjut lagi ke halaman 62. Nah, ini foto-foto atau gambar-gambar bahan dan alat ya. Penjernih air menggunakan potongan bata, ijuk, arang tempurung, kelapa, pasir, dan kerikil. Nah, ini foto-fotonya. Kemungkinan kalian juga sudah tahu ya kalau pasir, arang itu ya. Halaman 63. Nah, ini proses pembuatannya ya. Jadi disiapkan dulu 2 gentong, untuk yang satu itu untuk pengendapan dan gentong yang satu lagi adalah untuk penyaringan. Lanjut halaman 64. Nah, ini nih ukurannya. Membuat drum bak pengendapan dan penyaringan. Sediakan tabung atau drum kosong, isi penyaring berturut-turut dengan kerikil 20 cm, ijuk 5 cm, pasir 20 cm, arang tempurung 10 cm, ijuk 10 cm, dan potongan bata 10 cm. Nah, ini contohnya ya, gambarnya. Lanjut halaman 65. Nah, ini modelnya nih. Jadi di dua tumpuk. Air yang kotor, pertama disiapkan air yang kotor, kedua lalu disusun lagi dengan drum pengendapan, terus yang paling bawah drum penyaringan. Nah, ini modelnya nih, seperti gambar yang halaman 65, boleh lihat. Lanjut ke halaman 68. Teknik dan prosedur pembuatan alat penjernih air dengan bahan buatan. Halaman 69. Nah, ini gambarnya nih. Drum pengendapan, air yang akan dijernihkan dan campuran bahan-bahan kimia antara lain tawas, bubuk kapur, kaporit yang sudah diaduk sehingga akan timbul endapan. Yang paling bawah atau drum penyaringan berisi bahan penyaring dari lingkungan sekitar. Kalau pengendapan itu ada
Jadi teknik penyaringan itu ada dua, yang satu dengan bahan alami, yang kedua dengan bahan buatan. Lanjut ke halaman 72. Nah, ini lihat gambar nih. Skema prosedur kerja. Perhatikan skema prosedur kerja berikut ini. Lihat gambar, ini kaporit, tawas, batu kapur. Ada ukurannya ya. Kaporit 0,20 gram, tawas 2 gram, batu kapur 2 gram. Dimasukkan ke dalam tong pengendapan atau drum pengendapan. Diaduk, dimasukkan bahan-bahan tersebut, lalu diaduk 5 menit, diamkan 10 menit. Yang berisi air 20 liter air keruh. Terus bak pengendapan, terus sumbat, terus pipa. Nah, didiamkan dulu atau disumbat. Nanti dia akan mengendap dengan sendirinya lumpur-lumpurnya dan tersisa air yang masih sedikit jernih ya, karena diendapkan dulu. Terus waktu diaduk disumbat. Ketika mengaduk itu disumbat dulu, jangan dialirkan. Nah, yang kedua pecahan genting. Ini susunan bahan-bahan penyaringan air ya, yang dari drum kedua, yaitu pecahan genting, pasir, kerikil, ijuk, arang, dan ijuk. Ini ukurannya. Nah, kemungkinan kalian bisa membayangkan ya, dari 2 drum air dimasukkan lalu diendapkan. Setelah itu dimasukkan ke drum pengendapan dulu. Setelah didiamkan selama 10 menit, lalu dialirkan ke bak penyaringan. Nah, nanti hasilnya akan menghasilkan air jernih. Nah, itulah proses penyaringan air keruh menjadi air jernih. Kenapa kita harus mempelajari? Karena ini adalah untuk penyaringan air kotor menjadi air bersih. Seperti yang Bapak bilang tadi, yaitu di daerah-daerah yang terpencil dan susah air, mereka menggunakan air yang dengan penyaringan manual dengan cara mereka sendiri, yang modelnya seperti di buku ini, di materi ini ya. Baik, terima kasih. Cukup sekian dari Bapak. Semoga kalian sehat selalu dan menjaga prokes ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.